Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan atas kehidupan yang boleh kita alami dan nikmati hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan pedoman dalam menjalani kehidupan kita. Kita akan membaca dari Keluaran pasal 35 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-29. Firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci dan untuk kebaktian di dalamnya. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawa sebagai persembahan khusus kepada Tuhan emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, kain halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penanga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju epod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusung, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan, mezbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu untuk pintu kemah suci, mezbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya, alasnya, dan tirai pintu gerbang pelataran itu, patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan, dan untuk segala ibadah di dalamnya, dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin materai, dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan bukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu, kain tua, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, lenan halus, bulu kambing, kambing domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba, datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak dan tembaga, membawa persembahan khusus kepada Tuhan. Dan setiap orang yang mempunyai kayu penanga, membawa juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang alih memintal dengan tangannya sendiri dan membawa di pinta yang
membawa yang dipintalnya itu, yaitu kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisosopras dan permata tatahan untuk baju epod untuk tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, minyak untuk urapan dan ungkupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa untuk dilakukan mereka itu, yakni orang Israel membawa sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan atas kehidupan yang boleh kita alami dan kita nikmati hari ini. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang persembahan, maka bagi kita sebagai orang yang percaya, itu bukanlah sesuatu yang baru. Itu adalah sesuatu yang menjadi sebuah kebiasaan bagi orang percaya untuk memberikan persembahan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada hari ini yang boleh kemudian kita ambil dari kitab Keluaran pasal 35 berbicara tentang rencana Musa untuk mendirikan kemah suci dan segala perlengkapan yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan kemah suci dan peribadatan orang Israel sepanjang perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita memperhatikan bagian pembacaan kita, maka yang dibutuhkan bukan hanya jumlahnya yang sangat besar, tapi juga tentu yang dibutuhkan semua adalah bahan-bahan yang sangat berharga, yang tentu juga nilainya sangat mahal. Dan karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Musa mendorong umat Israel untuk semua mereka terlibat dalam rangka pembangunan kemah suci. Tapi bukan hanya terlibat saudara-saudara, tetapi kata yang sangat penting untuk kemudian dipahami oleh umat Israel adalah bahwa 4 kali Musa kemudian menyebut kata setiap orang yang tergerak hatinya. Setiap orang yang tergerak hatinya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang jumlahnya sangat besar dan nilainya sangat mahal. Tetapi ketika orang Israel kemudian didorong hati yang penuh syukur dan sukacita untuk kemudian turut mengambil bagian dalam rangka pembangunan kemah suci, maka semua yang mahal, semua yang tinggi nilainya itu dimungkinkan mereka untuk mengumpulkannya karena didorong dengan hati yang penuh sukacita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, memberi persembahan adalah sesuatu yang penting. Tetapi karena pentingnya, maka yang dibutuhkan adalah bagaimana kemudian kita memberikan dengan hati yang penuh syukur. Karena dengan penuh hati yang syukur itulah saudara-saudara, kita akan senantiasa bersukacita setiap pemberian yang kemudian diberikan sebagai persembahan. Dan karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hiduplah dengan ungkapan syukur dalam segala yang dijalani dan dikerjakan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tunduk diri dan kita berdoa.
Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu pada saat ini atas segala kasih dan segala cinta Tuhan yang boleh kami alami. Tuhan baik dan sungguh baik, menopang kami menjalani hidup ini. Kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami dalam menjalani hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami, orang tua kami, keluarga kami yang dalam pergumulan, baik dalam duka cita maupun dalam masa-masa isolasi, juga dalam kelemahan tubuh karena penyakit. Tuhan kiranya Engkau nyatakan kuasa-Mu sehingga mereka semua dipulihkan dan disembuhkan, bahkan dikuatkan dalam menjalani kehidupan ini. Ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan kami serahkan kehidupan kami, pegang tangan kami, sehingga kami kuat dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.